Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita sore hari ini, dan semoga dengan apa yang kita niatkan untuk mendatangi kajian yang berada di masjid atau rumah Allah, kita akan mendapatkan pahala setara dengan haji yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, akan tetapi dalam tema yang lainnya tentang sholat Jumat. Pada Jumat insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang hal yang dulu pernah saya sampaikan dan ini penting bagi kita semuanya, yaitu tentang arti nama manusia di dalam Al-Quran. Dari nomenklatur yang kita lihat di sini ada satu hal yang perlu kita pertegas. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, kitab suci. Ada lagi Al-Quran? Al-Quran apa Al-Quran? Nah, firman Allah, lebih tepatnya kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, otentik, akan tetapi di dalam diksi-diksi atau kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberi nama tentang satu makhluk yang dia Allah ciptakan urutan ketiga, yaitu dia adalah manusia, itu rupanya ada artinya yang berbeda-beda. Nah, apa maksud dari jul ini akan kita dapat di penjelasan kita ini dan di pertemuan yang selanjutnya nanti. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan kita pada kesempatan pertama ini, yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan itu penting atau tidak? Penting nggih. Nggih mukadimah ngoten nggih. Lek nek pendahuluan ini kok langsung inti nanti ya gimana ngoten nggih. Baik jamaah rahimakumullah, pendahuluan ini adalah untuk memulai kita dalam mengikuti pembahasan selanjutnya. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Ini bukan kuis nggih, tidak ada hadiahnya ngoten nggih. Ya, biasanya hadiah ini saya tidak sempat bawa hadiah. Pertanyaannya adalah mudah. Pernahkah kita ya termasuk yang bicara ini juga menemukan penyebutan manusia di dalam Al-Quran? Karena kalamullah ini sekarang kan sudah dibukukan dan sudah dalam bentuk kitab ya, Al-Quran ini. Tatkala kita membaca, sudah pernah membaca Al-Quran toh? Oh loh, sudah pernah membaca Al-Quran? Ya, sudah berkali-kali tamat Nah, dalam membaca tersebut pernahkah kita ini menemukan itu sesuatu yang sudah ada? Ya di situ tempatnya. Pas kita lewat, ini, nah seperti itu artinya. Menemukan penyebutan tentang manusia di dalam Al-Quran. Pernah? Ya, pernah. Oh, ada yang belum. Ada yang belum, berarti belum selesai yang tadi membacanya. Kira-kira apa? Contoh. Ya Yohanes, Pak Wito. Loh, sama, yang lain. Oh, yang aman oh. Yang lain? Ibu-ibu? Oh, Bapak. Nah, artinya kita nanti akan banyak mendapati penyebutan beberapa kata yang dialamatkan kepada manusia di dalam Al-Quran. Itu nampak kelihatannya dari mata kita itu tulisannya itu berbeda. Dibaca pun juga berbeda katanya. Jadi ada beberapa kata yang merujuk arti kepada manusia itu tulisannya beda, dan kalau dibaca itu ya terdengar berbeda. Satu contoh kira-kira kalau kata yang umum apa kira-kira? Menyebutkan satu benda seperti memiliki dua arti yang berbeda. Gimana? Ya, tidak usah jauh-jauh. Misalkan sapi. Oke. Baik, nanti aja lah kita ambil contoh yang lainnya. Tapi mudahnya gini. Namun jamaah rahimakumullah, seringkali dari beberapa kata penyebutan tentang manusia itu diterjemahkan dengan pemaknaan yang sama.
Jadi katanya berbeda, berbeda kata, tulisannya beda. Tapi secara pemaknaan atau terjemahnya itu sama. Yaitu apa? Manusia. Kalau bingung kita lanjutkan saja dulu. Nah, dalam pertanyaan yang kedua. Wow, bingung nggih. Ya, setelah ini nanti tidak bingung ngoten nggih. Pernahkah kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an semisal ini? Nah, ini setelah ini nanti akan lebih jelas. Maksud dari pertanyaan tadi. Pernahkah tatkala kita membaca Al-Qur'an ada ayat di dalamnya itu yang berbunyi seperti ini? Satu contoh. Oh, ini sudah muncul satu ini, saya ngeditnya keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nas. Saya yakin sudah paham semua nggih surat An-Nas. Apalagi hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbi, kepada pemeliharanya siapa? An-Nas. Niki loh maksudnya. Kata An-Nas ini diartikan apa? Manusia. Disebutkan juga di ayat yang selanjutnya, Malikin Nas. Dia yaitu Allah itu rajanya siapa? An-Nas. Artinya apa? Manusia. Ilahi yaitu sesembahannya siapa? An-Nas. Siapa An-Nas? Manusia. Jadi yang pertanyaan pertama tadi, tatkala satu arti yaitu atau terjemahnya manusia, itu ternyata dalam Al-Quran itu ada penyebutan yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai contoh ini tadi siapa? An-Nas. Dari sini bisa dipahami ya, maksud pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan ini akan berlanjut dengan jawaban ini. Yang kedua, pernahkah kita membaca di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai yang kedua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut siapa? Asma, ya, dengan menyebut asma rabbika, pemeliharamu. Alladzi khalaq, adalah dia yang menciptakan ya semuanya. Ya, Allah adalah Al-Khaliq. Nah, kemudian ciptaan Allah itu apa? Khalaqal insan min 'alaq, dari segumpal darah. Ada kata yang kedua, diksi yang kedua yang merujuk arti kepada siapa? Manusia, tapi kata atau diksinya beda. Tadi apa? Surat An-Nas tadi bunyinya An-Nas. Ini apa? Bukan, lebih tepatnya lagi Al-Insan. 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 Ya, boleh kita menyebut insan. Beda enggak dengan tadi? An-Nas. Beda nggih? Bukan Nas lagi, An-Nas. Ini Al-Insan. Beda nggih katanya? Artinya tertulis sama. Baik, selanjutnya. Pernahkah kita tatkala membaca Al-Quran sampai di surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, tepatnya ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama, dan tidaklah. Ayat ini populer sekali. Khalaqtu, aku menciptakan, yaitu aku Allah menciptakan, al-jin, yaitu jin. Sudah disebut, ada makhluk yang langsung disebut dengan namanya jin. Al-jin wal ins, wal insa, kalau ini diwakafkan wal ins, dan manusia. Ilah, melainkan aku ciptakan itu tujuannya ya ini, li, untuk ya'buduni, untuk mengibadahi aku. Ini nomenklatur yang ketiga. Diksinya adalah apa? Al-ins. Tadi al-insan. Yang pertama an-nas, artinya manusia. Ada tiga kata yang berbeda yang merujuk kepada manusia. Dan redaksi ini dari Allah, bukan karangan. Kenapa Allah membedakan kata-kata ini? Kok tidak disamakan saja anas, anas, anas gitu nggih? Pernahkah kita membaca sampai di surat Fussilat, surat ke-41, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, sampaikan ke orang-orang, sesungguhnya aku ini loh, manusia yang bernama Muhammad itu, basyarun, kalau diwakafkan basyar,
Loh, aku ki menungso, ngoten nggih. Mislukum ya seperti kalian persis. Ya kupinge loro ngoten nggih seperti itu. Kakinya sepasang, tangannya sepasang, matanya juga sepasang, nempel di tanah ngoten nggih seperti itu. Tapi bedanya yuha aku diberi wahyu. Ilayya itu kepadaku bukan kepada kalian. Innama ilahukum bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu illahu adalah Tuhan wahidun yang satu. Wahyunya ini bahwasanya katakan bahwasanya Tuhan itu cuma satu. Fastak fastaqimu dan tetaplah istiqomah lurus tegak ilahi kepada Allah, bertauhid kepada Allah, wastaghfiruhu dan mintalah engkau ampun kepadanya. Ada kata yang keempat, diksi yang keempat yang berarti apa? Manusia, yaitu apa? Bashar. Kata keempat bashar. Kenapa kok enggak anas di sini? Kenapa enggak al-insan? Kenapa kok enggak ins tadi? Ya, ayo. Kenapa? Nah, ini perlu kita bahas nih. Kenapa kok enggak disamakan ngoten nggih? Jamaah rahimakumullah. Lantas jika terjemahannya serupa bahkan sama, yaitu berarti apa? Manusia. Ayo. Menghafal lafadznya mesti berbeda. Ayo, kenapa berbeda? Ini ada masakan begini, orang sana mengatakan ini haji, di sana ote-ote, di sini apa ngoten nggih. Kenapa harus beda? Kok ndak apem begitu aja ngoten nggih. Ya kan gitu. Kenapa harus beda? Menyesuaikan. Nah, berarti ada yang harus disesuaikan, yaitu maknanya gitu loh. Ini kenapa Allah membuat seperti ini ngoten nggih. Yang pertama al-ins tadi, kemudian yang kedua al-in apa ya, an-nas, yang kedua al-ins, kemudian yang ketiga al-insan, yang keempat ada bashar. Ada satu lagi kalau panjenengan mungkin pernah menjumpai lagi, yaitu penyebutan kepada manusia tapi sifatnya jamak. Itu Bani Adam. Bani Adam itu menyebut kepada manusia tapi jumlahnya banyak. Satu sebutan tapi untuk keseluruhan, ngoten nggih. Tapi itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Ngoten, kita ada makna tersendiri yaitu Bani Adam. Ya contohnya di mana itu? Surat ya Yasin aja lah ya. Alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah itu nggih. Nah, serupa tapi lafadznya tidak sama. Serupa apa? Hampir mirip ngoten nggih. Ada nun, ada sin, ada nun, ada sin. Ini malah agak beda lagi. Bashar ngoten nggih, ba, sin sama ro. Nggih. Apa hikmah dibalik penamaan manusia yang lafadznya yang beragam? Nah, kita harus mengetahui kenapa kok kira-kira apa Allah salah kata kira-kira? Kan enggak toh. Allah pencipta kok. Ya, terus kenapa kok dibedakan? Nah, maka itu kita harus tahu. Sudah berapa tahun kita jadi manusia? Nah, kan ngeten nggih. Sudah tahu siapa kita? Nah, ya ini kenapa Allah nyebut beda-beda? Nah, di sini kita harus bisa memahami kedudukan kita sebagai khalifah itu apa saja. Dari nama ini akan kita ketahui kenapa Allah menyebutkan hal semacam itu. Baik, yang pertama. Keempat, lafadz di atas sering kita jumpai dalam terjemahan dalam Al-Quran yang diterjemahkan dengan arti atau makna yang sama. Ada enggak terjemahan yang artinya bukan manusia? Laki-laki gitu, tidak ada nggih? Anas itu masa diterjemahkan dengan selain kata manusia? Al-ins, al-insan, bashar kan pasti manusia, seperti itu. Yaitu apa? Manusia. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan kita. Dari keserupaan terjemahan ini, yang serupa apa? Terjemahannya. Ada pertanyaan lagi, apa rahasia? Nah, rahasia yang kita harus tahu di balik perbedaan nama yang beragam walaupun diterjemahkan sama. Kalau diterjemahkan tidak sama nanti orang bisa pusing karena ini akan berkaitan dengan tafsirnya. Tapi yang jelas perbedaan itu memiliki rahasia. Tidak mungkin Allah salah pilih penggunaan kata ini ada maknanya.
Baik, jamaah rahimakumullah, kita lanjut arti nama manusia di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, tadi kan ada 4 nggih. Yang pertama kita bahas yang paling terakhir tadi yaitu Bashar. Bashar bukan Basir nggih, Bashar. Nek Basir itu nama orang, Bashar. Ada nama orang Bashar? Ada nggih? Pemimpin di negeri sana itu Bashar siapa itu ngoten nggih. Nah, itu menunjukkan kalau dia manusia, tidak bisa terbang dia ngoten nggih. Itu manusia yang di sana tuh, sekalipun zalim dia manusia. Mari kita pelajari esensinya. Esensi itu apa? Esensi apa? Saripatinya, intinya ngoten nggih, esensinya. Nggih. Dari kata Bashar. Bashar adalah yang pertama harus kita pahami adalah nama pertama atau yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu dikasih nama, ngoten nggih. Nah, kita diciptakan, ngoten nggih. Ini memiliki nama yang banyak tadi. Al-ins, al-insan, ngoten nggih, an-nas, bashar. Tapi yang pertama kali dimunculkan oleh Allah dari nomenklatur nama manusia tadi, yang pertama kali disebutkan adalah bashar. Jadi Allah memperkenalkan setelah Allah memiliki makhluk-makhluk yang lain, kemudian Allah menciptakan satu makhluk, diperkenalkan kepada makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Saya menciptakan makhluk, bahannya ini namanya bashar. Jadi kita ini diperkenalkan bukan dengan nama An-Nas, Al-Insan, Al-Ins seperti itu. Apalagi Bani Adam seperti itu. Adamnya aja belum seperti itu. Nah, adalah nama pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan kepada siapa? Makhluk yang diciptakan sebelum manusia, yaitu siapa? Para malaikat dan sebagian dari kalangan jin yang telah tercipta sebelum manusia. Ini saya tegaskan, guys. Yang dimaksud sebagian ini hanya tidak semua jin mendapatkan kabar bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan ini namanya bashar. Kalau malaikat semua diperkenalkan, "Hai malaikat, ini bashar." Tapi kalau jin hanya sebagian dari kalangan jin yang mendapatkan kabar itu. Lebih mudahnya adalah saat Allah mengabarkan itu tadi hanya ada satu jin di situ yang dengar. Karena dia yang hadir dan yang bisa hadir di situ. Selainnya di situ para malaikat. Jadi Allah mengumumkan bashar, itu yang mendengar adalah kepada para malaikat dan sebagian dari kalangan jin yang nanti akan kita bahas. Pada intinya dua makhluk ini adalah telah tercipta sebelum manusia. Jadi kalau ditanya manusia, jin dan malaikat itu siapa yang diciptakan paling akhir? Jawabannya manusia. Disebut dengan nama bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menegaskan hal ini sebagai kata pertama yang dialamatkan kepada kita. Jadi kita ini sebenarnya kalau mau disebut kita itu adalah bashar. Kalau menyebut siapa kita, bashar. Lah apa Nabi katakan tadi? Innama ana basyarum mislukum. Loh, aku lo bashar seperti kamu. Jadi kalau saya dengan panjangan saling melihat ini, kita ini bashar loh. Bashar kita ini. Lantas apa bashar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 27-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakta penciptaan. Wal jan dan jin yang nanti jadi nama iblis, nanti ada kronologinya, yang nanti dia sebagian dari jin itu ada yang dinamakan iblis karena satu perkara, khalaqnahu, kami telah ciptakan dia. Dia siapa? Ini jin ini. Secara khusus jin yang ditunjuk dalam ayat adalah ini, si jin yang satu tinggal di surga ini loh, seperti itu. Kami telah ciptakan dia min qablu, sebelumnya. Sebelumnya itu sebelum Adam. Min nari, dia dari api, as-samum, yaitu api yang sangat panas. Jadi Allah mengatakan, jin itu dulu kami ciptakan sebelumnya Adam, dia berbahan baku dari api yang sangat panas. Jadi jin itu bukan dari api loh, nggih.
Tapi dari apa? Min naris samum, api yang menyala. Jadi dia dari ujung apinya nih, bukan dari apinya. Dari ujungnya yang agak tipis nih nggih. Maka itu dengan apinya mesti panas apinya. Nanti masuk neraka dibakar api ya pasti panas apinya. Jadi kalau dikatakan oleh iblis itu kholak tani minar wa kholak tahu mintin, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, itu perkataan yang keliru. Iblis saja tidak tahu aslinya dia diciptakan dari apa. Jadi jin itu diciptakan dari ini min naris samum, api yang menyala. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzan, ketika qala rabbuka, berkata pemeliharamu. Ini Allah mengumumkan. Jadi Allah kasih tahu, ini loh, ada makhluk yang aku ciptakan setelah malaikat, namanya jin. Dia tuh diciptakan sebelum manusia ini loh, sebelum bashar ini. Allah menciptakan itu, kemudian Allah berkata, ingatlah ketika dulu itu Tuhanmu pernah berkata lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, yaitu siapa? Rabb ini, yaitu Allah, kholikun, ini Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Basyaron, basyar, manusia. Apa yang dikatakan oleh Allah? Basyar. Allah mengatakan jin dari api sebelum ini, makhluk yang ini, dan makhlukmu yang ini dulu aku pernah berfirman pada malaikat, aku akan menciptakan basyar. Jadi kata pertama kali dialamatkan kepada kita itu disebut basyar. Bahan bakunya ini masih mengatakan tentang fakta penciptaan ya. Tadi jin dari min naris samum, yang ini siapa? Manusia itu min solin, dari tanah liat kering, min hamaim masnun, dan itu yang nantinya dikasih air sehingga seperti lembek, ya, seperti lumpur, dan dia akan dibentuk oleh Allah. Kata kunci dari ayatnya adalah makhluk yang bernama basyar ini, itu dia memiliki apa? Bentuk. Basyar adalah makhluk nyata. Barang empuk ngeten nggih, senes barang gaib, bukan lelembut. Jadi Allah menciptakan langsung dalam bentuk apa? Ya, dengan wujud. Ini wujud. Jadi kita diciptakan itu jasad dulu. Diciptakan jasad dulu. Nggih, enggak percaya? Di Al-Qur'an kan ada tuh tentang fakta penciptaan bayi di dalam rahim. Kan mulai dari apa? Zigot, terus berkembang dari segumpal daging. Kemudian tatkala sudah mulai berbentuk kayak apa cekungan gini, umur kurang lebih 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh. Kapan manusia punya ruh? Setelah jasad jadi. Ini pun Allah mengatakan dulu, bapak kalian Adam tuh saya ciptakan dengan nama basyar, itu dari tanah liat kering saya bentuk begini. Nah ini masih jasad saja, belum bisa bergerak. Seperti ya semacam panjangan membuat karya seni dulu dari lempung. Nah seperti itu. Ya gitu fakta penciptaannya. Maka langkah selanjutnya adalah si basyar ini, ia masih di black seperti itu, kemudian disempurnakan wujud fisiknya. Maka saya katakan tadi adalah memiliki bentuk nyata, dan selanjutnya akan muncul perintah dalam kelanjutannya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat yang selanjutnya 27, 28, 29. Allah mengatakan faidza, maka ketika sawaituhu, aku menyempurnakan penciptaannya. Menyempurnakan penciptaannya, sudah sempurna bentuknya. Berarti apa? Fisik dulu nggih. Aku sempurnakan ciptaannya fisik. Ingat, basyar itu kata kuncinya adalah fisik. Senes barang gaib, fisik seperti itu. Apa yang Allah lakukan dengan fisik yang sudah jadi dari tanah liat tadi? Wa nafakhtu, maka aku tiupkan. Fihi, padanya, pada apa? Tadi min solin tadi nggih. Dari tanah liat tadi. Min dari ruhi, dari ruhku. Jadi Allah kemudian meniupkan ruh kepada
bentukannya tadi ngoten nggih. Akhirnya dia hidup si Bashar ini tadi. Kemudian turunlah perintah faqa'u, maka tunduklah kalian wahai makhluk yang sudah tercipta lebih dulu, yaitu siapa? Malaikat dan jin, lahu kepada makhluk yang sekarang sudah bergerak ini, Bashar ini. Ini tidak disebut namanya loh nggih. Padanya ini masih nyebut bentuknya saja, belum nyebut nama. Padanya sajidin dengan apa? Hormat. Bukan sujud kayak nyembah, tidak, hormati dia. Karena yang berat disembah yaitu Allah. Jadi maka tunduklah kalian dan hormati makhluk yang aku ciptakan dengan apa? Cara yang berbeda. Tak tahu nggih maksud saya dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu begini. Allah menciptakan jin dan malaikat sebelumnya itu dengan cara apa? Tidak seperti manusia ini. Tidak dibentuk. Bahannya langsung kun fayakun jadi. Ambil bahan jadi, ambil bahan jadi. Dari nyala api diambil ujungnya jadi. Sinar langsung jadi. Nah, ini enggak. Bahannya ada. Tapi Allah menegaskan dalam penciptaan makhluk yang bernama Bashar itu ada proses. Maka kita harus menghormati proses. Tidak sakit sulapan, tidak bisa. Sulapan hanya ngenang-ngenang orang, tak celang-celing. Sebenarnya ya kita ini diliputi oleh proses, harus berproses, tidak bisa hasil. Nah, maka Allah menunjukkan itu caranya, ambil bahan dulu, dibentuk, setelah itu ditiupkan roh. Maka penciptaan selanjutnya pun begitu, di dalam rahimnya ibu kita dulu diciptakan dengan cara seperti itu, dengan proses. Bukan tahu-tahu langsung ibunya melahirkan itu tidak, seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebagai tambahan cerita itu, maka muncullah sebutan baru bagi makhluk lainnya, yaitu makhluk yang telah tercipta lebih dahulu, dan dia adalah di dalam ayat yang ke-27 tadi kan sudah disebut nggih, wal jan khalaqnahu min qablu min nari samum. Ya, ini loh. Jin. Ini ada sebutan baru setelah kejadian fakta penciptaan tadi, maka Allah mengatakan di ayat 30-31. Fasajad dal malaika. Maka tadi kan diperintahkan, kamu hormati makhluk ini yang sudah aku ciptakan beda dengan kalian. Maka sujudlah para malaikat, kulluhum, seluruh dari mereka yaitu apa? Al malaikati, para malaikat itu, ajma'un, seluruhnya dan serempak saat itu. Karena mereka taat, katanya la ya'sunallah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah itu memerintahkan pada malaikat, mereka tidak pernah apa? Ya, memaksiati Allah, otomatis langsung gerak. Illa, kecuali iblis. Langsung muncul nama baru. Makhluk diberi nama iblis. Dulu pernah kita pelajari mengenal syaitan, kronologinya, dan ini sekilas saja diceritakan dari kelanjutan fakta penciptaan manusia. Aba, dia enggan ayyakuna, untuk menjadi ma'as sajidin, bersama orang-orang yang sujud, yaitu para malaikat tadi. Nah, maka jin yang diciptakan sebelumnya tadi, salah satu di antara dia yang bisa masuk surga itu, yang dulu dalam tafsir disebutkan Azazil, itu dia akhirnya dinamai langsung oleh Allah, ganti namanya iblis. Iblis karena dia tidak mau taat kepada Allah untuk menghormati makhluk baru yang dinamakan Bashar. Belum Adam. Ini Allah masih bicara dengan makhluk yang lain. Tapi tatkala Allah berbicara kepada Adam, seperti di surat Al-Baqarah, ya Adamu, ini ya Adam, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam. Nah, itu baru Adam disebut oleh Allah dengan namanya. Baik, selanjutnya penyebutan kata Bashar di dalam Al-Quran. Ini kita ngomong tentang penyebutannya dulu di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kata Bashar, setelah kita tahu kronologi kejadiannya tadi, lebih kepada fisik dan ada proses yang melekat padanya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan yang pertama dalam bentuk mufrad atau tunggal. Bahasa kita ijen, dalam bentuk sendiri, satu, subjek satu.
Yang kedua adalah dalam bentuk double atau dual atau mufana dalam bahasa Arabnya. Cuman pertanyaan adalah kalau kita membaca dalam Al-Quran itu berapa kali disebutkan dalam bentuk tunggal? Nah, jawabannya adalah ada 35 kali dalam Al-Quran disebut dalam bentuk tunggal. Bashar, Al-Ins tadi seperti yang An-Nas seperti itu. Dan dalam bentuk dual atau muthana atau dua orang dalam satu sebutan, kamu dan dia disebutkan itu satu kali dalam Al-Quran. Jadi 35 kali itu di dalamnya ada satu yang disebut dalam bentuk dual, atau yang ngomong jamak lebih dari satu. Ada di dalam Al-Quran, ini saya katakan cuma yang ini saja, yang musana ini. Nanti kalau dicari yang mana sih, mungkin barangkali ada soal terus hadiahnya umroh, nah ini nanti jawabannya. Di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-45 48 sampai 48. Ini saya ceritakan agak panjang supaya nanti ceritanya nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma," kemudian, arsalna, kami utus. Ini cerita tentang Nabi Musa, yaitu Musa, wa akhahu, dan saudaranya, yaitu siapa? Harun. Jadi Harun itu adalah saudaranya Musa, lebih tepatnya kakaknya, diangkat setelah Musa jadi nabi, karena Musa takut ketemu Fir'aun kok sendirian, minta dicarikan teman, maka Allah mengutus ini. Akhirnya summa, kemudian setelah Musa minta, ya saya utus Musa dan saudaranya saja Harun. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat-mukjizat yang sudah bisa dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Wa sultanin, dan sultan atau kekuatan atau keterangan mubinan yang nyata. Bisa dilihat ayat-ayat itu. Lebih tepatnya ayat apa? Ayat kauniyah. Ayat itu ada dua. Kalau berbicara tentang ayat itu ada dua. Yang pertama adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ya yang nampak di mata, bumi atau burung, batu dan sebagainya, itu ayat-ayat Allah, tanda, alamat. Yang kedua adalah ayat syariah. Ya ini Al-Quran ini. Jadi kalau bicara ayat, tanya dulu ayat sing di. Ayat syariah berarti Quran. Kalau itu tadi kayak seperti Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, selisihnya ganti siang malam itu adalah ayat liulil albab, bagi orang yang akalnya jalan, seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud ayat adalah ayat kauniyah, bukan ayat tulisan gini ayat Al-Qur'an ini. Jadi kami suruh dia bersama Harun dengan ini mukjizat kami, dan itu nyata bisa dilihat. Itu bagian dari sultan kekuatan Allah. Kemudian di ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa fir'aun, saya utus kepada Fir'aun, wa malaihi, dan kepada para pembesarnya, pada para menterinya, kabinetnya, seperti itu. Karena apa? Mereka itu luar biasa. Setelah dikirim mereka berdua itu fastakbar, takabur, malah menyombongkan diri. Ya, dua orang ngaku utusannya Tuhan, seperti itu. Wakanu, dan mereka itu memang apa? Kauman, yaitu kelompok atau kaum, alin, yaitu yang sombong. Kemudian kelanjutannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalu, lalu mereka berkata, mereka ini ya si sombong-sombong tadi, anu minu, apakah kami akan beriman, percaya, yakin, li basyaro, ini kepada dua basyar ini. Lek tunggal basyar, basyaroin napa? Dua. Ya ini yang dikatakan mutsana tadi, dual nih hanya di surat Al-Mu'minun ayat ke-47. Yang lainnya bunyinya basyaron, ini basyaro ini. Nah, ini hanya ada di ayat 47 dalam Al-Qur'an, ini dikatakan mutsana tadi. Mislina, seperti kami. Nah, jadi Fir'aun sendiri pun itu menyebut utusan Allah tadi dengan sebutan yang tepat loh. Bayangkan kalau orang dulu tuh bahasanya luar biasa, tidak salah pilih,
iki wong loro iki padha bareng empuke ngene kok. Seperti itu nanti. Yo nemplek lemah yo mangan nih seperti itu. Padha ambek kene nah seperti itu. Jadi menyebutnya itu basyar bukan ya anas apa yang lain-lain tadi ngoten nggih. Jadi mereka ini menilai wujud fisik yang ada di depannya ini ya memang basyar. Kalau kita kan ada manusia, wong, orang ngoten nggih. Nah, kita kan pakai sembarangan tidak masalah ngoten nggih. Pokoknya artinya podo ndak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Allah Al-Qur'an ini bahasa Arab ini tidak bisa dibolak-balik karena ada esensi maknanya. Li basyara ini wa qaumuhuma dan sedangkan kaum mereka berdua kaumnya ini loh Musa Harun ini Bani Israil itu lana kepada kami itu abidun yaitu seperti abid orang yang beribadah ya dia menghambakan diri pada kami kok mengaku jadi utusan Tuhan fakadzabuhuma maka mereka mendustakan keduanya huma hum nah ini keduanya yaitu siapa Basyaroin ini yaitu Musa dan Harun fakanu maka mereka adalah mereka itu si itu tadi Fir'aun tadi minal muhlakin termasuk orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi fokus kita dalam ayatnya adalah penyebutan muthana dari kata basyar. Kita masih ngomong basyar kan tadi. Itu hanya satu di surat Al-Mu'minun 23 ayat 47 pada ayat ini. Li basyara ini. Baik, selanjutnya. Tentang menggali kedalaman makna basyar dalam Al-Qur'an. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan barangkali. Tidak bingung loh dari tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mulai terjawab ya. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan menggali kedalaman makna basyar. Kenapa basyar itu dipakai? Jamaah rahimakumullah, kata basyar pada mulanya menunjuk pada makhluk. Jadi yang diciptakan itu makhluk secara fisikal atau bentuk. Ya tadi dari tanah liat ada bentuknya. Itu dengan tampilan yang elok, tampilannya kelihatan bagus dan dia tentunya indah dengan kulit yang halus kan tidak bersisik tidak seperti reptil, buaya dan lain-lain, tidak beda. Maka makhluk yang diciptakan baru ini yang memiliki ciri-ciri secara fisik seperti tadi itu dinamakan basyar. Sekarang dari sini kita ngambil kesimpulan dulu. Kira-kira basyar itu merujuk kepada apa? Bentuk jasad ini, jasad ini tidak merujuk pada fungsinya, belum merujuk pada fungsi lagi, belum kepada fungsi. Kita itu difungsikan oleh Allah. Fisik kita ini ya kayak gini nih, dari tanah terus empuk gini nih, keluar darah kalau luka. Tapi kita memiliki fungsi apa? Sebagai khalifah kita diturunkan di bumi ini dan kita memiliki tugas utama yaitu apa? Beribadah kepada Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dijadikan sebagai Allah khalifah. Nah, itu tugas kita. Kita tuh dalam tentang tugas itu tadi. Tapi kalau secara nama basyar itu adalah fisik. Dalam fakta penciptaannya memang berbeda dengan dua makhluk yang diciptakan sebelumnya, yaitu material sumber penciptaannya, setelah sumber, cara dan hasil ciptaannya itu beda. Sumber penciptaannya beda. Kita dari tanah liat tadi dibentuk-bentuk, cara penciptaannya ya dengan dibentuk tadi. Hasil ciptaannya pun juga beda. Karena kita bentuknya gini, malaikat kita tidak tahu, yang jelas beda. Jin juga seperti itu, kita beda. Materialnya adalah nyata. Nyata itu bisa dilihat, bisa dipegang. Tes cahaya bisa dipegang? Tidak bisa. Nyala api itu yang nyambar-nyambar itu bisa panjangan pegang? Tidak bisa. Apinya panjangan gini kan bisa? Tidak bisa. Kalau kita dari tanah liat bisa megang tanah liat? Nah, di situ bedanya. Dalam penciptaannya melalui proses pembentukan dan hasil ciptaannya berwujud nyata dan dapat dipegang. Sudah ini. Jadi kalau bangsa jin, masih ingat materi kita Ma'rifatul Jin, kalau dia menampakkan diri ke dunia manusia, tidak di alam gaibnya maka dia harus merubah wujudnya menjadi wujud nyata.
Kalau sudah jadi wujud nyata, konsekuensi melekat. Wujud nyata itu yang mewujudkan diri sebagai bashar. Artinya apa? Bisa dipegang, bisa dilihat, maaf, bisa dibunuh. Hadisnya sudah dapat kita Bukhari, bunuh jin bisa. Kenapa dia bisa dipegang akhirnya? Ya seperti hadis Abu Hurairah dulu itu. Tatkala dia ditugasi jaga untuk jaga barang zakat fitrah yang belum dibagi, yang 1 pekan sudah dikumpulkan oleh sahabat, malam hari ada manusia datang ngambil barang, kelihatan dipegang. Terus kamu tak laporkan Rasulullah besok, oh tolong jangan ini untuk makan keluargaku, ya sudah dilepaskan. Hari yang kedua datang lagi, dipegang, dirantai, ngaku lagi. Kemudian sebelum hari yang kedua cerita pada Rasulullah, tadi pagi sebelum subuh saya nangkep orang nyuri, tapi karena alasan penting keluarganya saya lepaskan. Besok datang lagi, karena betul datang, digitukan lagi, dilepaskan, cerita ke Rasulullah, besok datang lagi juga. Yang ketiga dipegang, kemudian dia usah jangan katakan pada Rasulullah, tak kasih kamu satu rahasia tentang ayat kursi. Setelah itu dia pergi cerita kepada Rasulullah, orang itu datang lagi ketiga kalinya begini ngajarkan ayat kursi yang manfaatnya sekian. Terus Rasulullah mengatakan, kamu tahu tidak siapa dia itu sebenarnya pendusta, walaupun yang dikatakan tadi benar, dia adalah setan, iblis dari bangsa jin, bisa dipegang. Nah, maka ya ini bashar tuh di situ, bisa dipegang. Maka maaf, jin menampakkan diri, berani tidak di depan panjenengan? Mesti ngadoh, berjarak, karena khawatir jenengan bandem tuh bocor nih, artinya dia akan kena. Jin tidak berani dekat itu, tidak berani dekat. Karena apa? Ada konsekuensi kalau sudah berwujud fisik. Malaikat pun juga sama. Tatkala mendatangi Rasulullah, kemudian dia duduk lutut ketemu lutut dengan Nabi, ditempelkan. Terus tanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Masih ingat nggak hadisnya itu? Apa itu ihsan, dan yang lain itu tadi. Itu datang nempel pada Nabi, bisa dipegang malaikat Jibril itu. Nah, basyar itu seperti itu. Jadi kalau kita lepas dari jasad kita masuk ke alam ruh, ya kita tidak disebut basyar, sudah. Kita sudah disebut apa? Ya ruh itu tadi. Sudah kembali ke wujud asli kita, yaitu ruh dari Allah tadi, min ruhi, dari ruhku. Baik, untuk memperjelas itu, penjelasan tadi, urutan waktu dan material penciptaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr tadi, yaitu Allah menciptakan jin sebelum Adam dari api, dan Adam itu tercipta dari apa? Dari tanah liat kering. Di dalam keterangan yang lain yang menunjukkan fakta penciptaan, prosesnya dan berbedanya antara dua makhluk yang diciptakan sebelumnya tadi, itu ini fisiknya nyata, makanya diberi nama basyar. Disebutkan dalam riwayat hadis Muslim nomor hadis 2000 sekian ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, otentik dari Nabi, rumah tangga Nabi, dia berkata, dia yaitu Rasulullah, Ibunda Aisyah menceritakan Rasulullah berkata, khuliqatil malaikatu, Aisyah, malaikat itu diciptakan min nurin, dari cahaya. Penyebutan nomenklatur pertama menunjukkan urutan. Dan khuliqal jan, Allah menciptakan jin itu min marijiminar, dari nyalanya api. Sebagaimana di surat Al-Alaq niku nggih, wa khalaqal jan min marijiminar. Jadi bukan dari nar, dari mim marijiminar, dari nyalanya api. Wa khuliqa adamu mimma wusifalakum. Nah, ini yang kedua, fakta penciptaan yang ketiga, diciptakan siapa? Adam dari apa yang telah disifatkan, yang sudah dicirikan di Al-Quran itu pada kalian. Dari apa? Tanah liat yang dibentuk, kemudian disempurnakan, lalu diberi roh. Kalau yang lain tidak. Begitu malaikat dari cahaya, diambil si bahan bakunya, diciptakan kun fayakun, langsung jadi apa? Makhluk yang sudah bergerak, malaikat. Jin juga gitu, dari nyala api kun fayakun jadi langsung bisa gerak. Manusia enggak, diambil tanah bentuk-bentuk, ya dia masih fisik jasad saja, tapi kemudian ditiupkan roh, seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya jamaah rahimakumullah,
terdapat proses yang berjalan dalam fakta penciptaannya, yaitu basyar. Maka kita harus memahami ada proses yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 29 tadi, ketika aku sempurnakan penciptaannya, lalu aku tiupkan padanya dari ruhku. Jadi ada proses diciptakan wujudnya ngoten nggih. Cuman tidak tahu berapa lama ngoten nggih sampai bentuknya ya seperti kita ini ngoten nggih. Kemudian setelah itu dirupakan sempurna itu tidak dari tanah liat. Tanah liat kan coklat semua. Nah, mata kita begini, kuku kita warnanya beda dan sudah tidak seperti tanah liat lagi, baru ditiupkan ruh. Kemudian dalam proses penciptaannya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud proses dalam penciptaannya, ada perjalanannya tadi. Sesungguhnya dalam membentuk basyar, tubuh fisik tadi, itu juga tidak dengan kun fayakun, tapi dengan apa? Dengan tangan Allah. Kita tidak bisa mensifati dengan tangan kita katanya, tapi Allah menciptakannya dengan cara yang berbeda dari dua makhluk sebelumnya tadi. Dua makhluk sebelumnya bahan ada, kun fayakun jadi. Kalau yang ini tidak, ada prosesnya, dan itu dengan menggunakan tangan Allah. Jadi ada perantara. Ini menunjukkan ada proses yang harus dijalani dalam kehidupan manusia. Makanya kalau Allah ingin jadikan selesai kun fayakun ya bisa, tapi kenapa Allah memilih itu? Karena nantinya kita harus siap menjalani apa? Proses. Di surat Shad ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia yaitu Allah berfirman, ya iblisu, wahai iblis. Sekarang namamu tak jadikan iblis, si jin tadi yang bangkang tadi. Ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu, antas juda, untuk engkau sujud menghormati bersama malaikat tadi loh. Kenapa kamu tidak mau? Lima khalaqtu, terhadap apa yang telah aku ciptakan, biyadai, dengan apa? Tanganku. Nih lah. Jadi kita ini basyar. Tatkala membentuk tanah tadi, kayak kita kayak bentuk tembikar ini, itu kan memakai tangan, memakai perantara. Nah, ini Allah pun mensifatkan seperti itu. Ada peran dari apa? Ya ini tadi, dari tangan Allah, bukan dengan kun gitu saja. Maka Allah mengatakan, loh, ini beda loh, tak ciptakan beda dengan kalian. Maka hormatilah makhluk yang aku ciptakan khusus ini. Dan dia akan memiliki tugas khusus tidak seperti kamu. Jadi meskipun menghuni bumi, tapi siapa yang dijadikan khalifah? Manusia toh. Padahal dia sudah diutus oleh Allah tinggal di bumi. Para jin itu berbuat kerusakan, berbuat fasadat, tapi setelah diciptakan manusia yang dinamakan basyar, maka telah nanti oleh Allah diturunkan dengan takdirnya itu, ada makan bagian dari tanaman yang terlarang, wala taqrabah hadis syajarah fatakuna minadz dzalimin, jangan kamu dekati ini, nanti kamu jadi orang yang lampaui batas. Ya, akhirnya takdir jadi, maka diturunkan di bumi, tapi yang jadi khalifah, pengelola dan turun temurun silih berganti dalam kepemimpinan itu siapa? Manusia. Astakbarta, apakah kamu sombong? Merasa sombong? Am, ataukah kunta, engkau minal alin, termasuk orang-orang yang merasa al-a'la itu yang tinggi, yang paling tinggi. Ya, apakah kamu merasa bahan ciptaanmu itu lebih bagus daripada makhluk yang aku ciptakan sehingga kamu merasa lebih tinggi, tidak pantas menghormati, apalagi cipta yang lebih awal daripada yang baru. Nah, tapi kalau dipikir-pikir yang baru itu mesti lebih sempurna nggih. Ya ngaten nggih. Ya, sepeda motor nih kalau atau barang produk ini keluar baru kan pasti menyempurnakan yang iya, jadi manfaatnya itu lebih banyak sebenarnya. Iya, ini si iblis ini tidak terima seperti itu. Apakah kamu sombong? Tapi di dalam konteks bahasan kita di ayat ini adalah Allah memiliki peran tersendiri dalam ciptaan manusia. Maka kita memiliki tugas khusus, diciptakan dengan cara yang khusus, yaitu basyar, itu makhluk yang diciptakan tidak dengan kun fayakun, tapi dengan apa?
melalui proses dengan tangan Allah. Ngoten jamaah rahimakumullah. Baru tahu kita diciptakan melalui perantara tangan Allah. Ngoten nggih. Kemudian jamaah rahimakumullah, makhluk yang diciptakan baru ini memiliki ciri secara fisik yang dinamakan dengan basyar tadi ngoten nggih. Maknanya adalah Allah Ta'ala secara fisikal itu ingin membedakan dengan makhluk lain yang Allah ciptakan, yang dengan nyata juga di dunia nyata bersama manusia, yaitu siapa? Tumbuhan plus hewan, terutama hewan yang bisa gerak. Ya sama-sama fisiknya nyata ngoten nggih, tapi apa ya sama ngoten nggih, sampai ada teori napa Darwin itu manusia dari kera ngoten nggih. Lah iki jeluntrunge kok ngendi ngoten nggih. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwasanya tampilan manusia itu adalah sempurna. Ini beda dengan hewan. Maka tidak bisa teori itu dipaksakan bahwasanya manusia itu berasal dari hewan. Beda. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah tidak di bumi melainkan di surga sana. Itu akan beda, tidak bisa dijadikan satu. Seperti apa? Insya Allah nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang mohon nggih. Di antara tanda-tanda manusia sebagai ciptaan sempurna yang tidak sama dengan malaikat dan jin dan tidak sama dengan wujud yang nyata lain bisa bergerak, yaitu hewan. Beda. Dan itu disebutkan oleh Allah. Kenapa? Basyar itu menjadi kata yang dipakai untuk menyebutkan manusia secara fisik. Hewan ya hayawan seperti itu di dalam bahasanya. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari sementara pada malam hari ini tentang fakta penciptaan basyar, dan esensinya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan juga tugas-tugasnya. Begitu pula dengan al-ins, al-insan dan yang lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan barangkali sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, jadi para basyar sudah cukup. Para basyar barang empuk sudah cukup nggih. Anu barang lembut. Para jin nggih ngaten mawon yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.